Siapa nama Pak? Bapak Reinhard. Dari PT apa ini Dari Pak? PT Loyalitas. Kalau di sini satu kali 1 bulan. 1 kali 1 bulan Pak ya, totalnya. Tidak menentu, kadang 2 ton, kadang 3 ton. Nah, setelah Bapak ambil dari rumah sakit ini, Bapak kirim kemana Pak? Ke tempat pembakaran, Kerawang. Oh, di Kerawang Pak ya, di Jawa Pak ya? Ya. Kita mengangkut seluruh sampah pabrik, sampah puskesmas, dinas kesehatan, Prodia, sama Kimia Farma. Oh, itu yang ditoli-toli Pak? Oh, kalau di sini urus PMI, dinas kesehatan, puskesmas, sama RSU Mokopido ditoli. Oh, iya. Dan ini sudah berapa lama Bapak laksanakan tugas ini Pak? Ini tugas saya laksanakan menjalani 4 tahun. 4 tahun Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Abdul Qadir SPKD, Direktur Rumah Sakit Umum Mokopido. Dalam hal ini kita sedang berada di lokasi pengangkutan sampah medis. Sampah medis itu termasuk bagian daripada limbah B3, bahan berbahaya. Jadi harus melalui satu proses yang betul-betul safety untuk keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Sehingga dulu proses pembuangan sampah medis itu melalui mesin insinerator ya, kita punya sendiri tadi ya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir tidak diperbolehkan lagi sebab mengganggu lingkungan dan bisa mencemari lingkungan sekitar kita, yang mana cukup banyak penduduk yang bermukim di sekitar rumah sakit. Olehnya itu sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu kita melakukan kerjasama dengan PT Loyalitas TJ Group untuk mengangkut sampah kami. Dan untuk itu sampah kami itu ada sekitar mungkin hampir 2 ton per tiap bulannya. Itu diangkut, dibawa ke Jakarta dan di Karawang. Karena di Sulawesi itu hampir tidak ada yang punya standar yang pengelolaan sampah medis yang cukup besar. Jadi saya juga, namun perlu disadari bahwa sampah medis ini tidak terjadi di rumah sakit Mokopido saja. Ada beberapa pelaku-pelaku kesehatan, pelayanan kesehatan yang juga berkontribusi terhadap timbulnya yang namanya sampah medis, seperti misalnya klinik-klinik, puskesmas, ya, dan juga masyarakat-masyarakat yang suka meminta untuk dirawat di rumah. Itu juga ada timbul sampah medis di situ, ya, infusnya, jarumnya, ya, selang infusnya itu. Pertanyaannya dibuang kemana? Ya, kalau kami rumah sakit Mokopido sejak 7 tahun terakhir ini ada kerjasama dengan pihak ketiga yang sebelumnya kita lakukan sendiri dengan masih ada mesinnya ini mesin telepon kita lagi. Ya. Nah, setelah ini oleh Kementerian Kesehatan tidak boleh lagi, lingkungan hidup dalam hal ini tidak boleh lagi digunakan karena mencemari lingkungan sekitar, maka kita kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi saran saya ya agar pihak-pihak yang punya wewenang mengatur regulasi tentang sampah medis ini juga memperhatikan selain rumah sakit ya, karena potensi untuk mencemari lingkungan itu ada di pihak-pihak selain rumah sakit sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, puskesmas, klinik-klinik. Apakah mereka kerjasama saya nggak tahu, karena itu urusan tiap-tiap unit pelayanan. Ya, untuk per tahunnya itu ada di kisaran 1 miliaran ke 1,2 miliar. Ya, anggaran itu mungkin tidak semuanya kita gunakan, tergantung besaran nanti produksi daripada sampah itu sendiri. Jadi segera diketahui ini kalau tidak salah ya, ada teknisnya, salah 45.000 per kilonya. Jadi 45.000 per kilo Pak ya? Iya, ya ini kan seperti saya katakan tadi, ini termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Jadi harus safety betul itu. Artinya kita harus waspada terhadap itu. Kalau mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap remeh dengan cara menimbun saja, ini akan mencemari lingkungan ataupun sumber produksi mata air kita. Kalau itu terminum oleh masyarakat, mungkin dalam waktu beberapa tahun kemudian akan timbul penyakit-penyakit yang terkait dengan limbah tersebut. Nah, ini makanya olehnya itu saya sarankan agar semua pelaku pelayanan kesehatan itu harus bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan yang mereka punya fasilitas untuk menghancurkan sampah medis ini. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya memang terkait TPS
B3 di Rumah Sakit Mangkubidul Toli ini di tahun 2023 waktu kita melaksanakan akreditasi, itu memang pengelolaan gedung TPS kita belum memadai. Dulu ini masih ada bekasnya ini. Jadi kita berusaha agar supaya TPS B3, dan kita bersyukur bahwa tahun ini kita sudah bisa membangun TPS B3 yang sangat memadai. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan B3 kita di tempat yang lebih baik ini. Jadi kita berharap pengelolaan B3 di Rumah Sakit Mangkubidul Toli ini akan semakin baik. Dan kita berterima kasih kepada Pak Bupati yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan B3 ini. Dan biasa sampai berapa lama? Iya, jadi selama ini B3 kita itu 1 bulan baru kemudian datang penyedia angkutan untuk mengangkut B3 kita. Jadi kalau dulu ruangan kita sangat kecil, ya PSB 3 kita sementara sangat kecil. Kalau sekarang ini sudah sangat memungkinkan. Jadi saya kira ini tidak akan penuh karena sekitar 1 sampai 2 ton kita punya limbah B3 dan tempat ini sangat memadai. Boleh kita lihat di dalamnya, Pak? Seperti apa, Pak? Boleh? Oke, silakan. Kita bersihkan ya, baru selesai dibangun. Ya, jadi ini ruangan yang nantinya akan kita gunakan untuk tempat penyimpanan B3 kita. Nah ini untuk mungkin ada cairan yang kita akan tempatkan di tempat ini. Nah, ini di ruangan sebelah ini nanti ini untuk washer ya, tempat mencuci tangan. Iya. Ya. Kemudian ada ruangan untuk petugas. Oh, masih dilengkapi dengan ruangan petugas juga, Pak ya? Oh, lengkap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.